Yeay. Yuhu. Kenapa berhenti ketawa kita? Kaku. Papa geseran nih kayak Iya, kepalanya bener. kelihatan. Kepalanya potong. Ini sini kayaknya tengah banget si Oh, ininya aja, ya kan? Yes. Mandiri sekali bun. Jadi Smartisan, gua dan Ica mau ngasih tahu nih ada info perakiraan cuaca di hari ini di Yes. Provinsi Banten. Bener banget yang rasanya tuh ya. Pagi ini tuh ya ampun, udah bukan gerimis mengundang lagi sih. Apa? Hujan. Hujan ya? Nggak pakai badai sih, lebay aja sih. Kalau dari lu hujan, tapi kalau dari gua tadi kagak sih, Ca. Gerimis aja gitu. Gerimis lucu gitu. Gerimis lucu, Iya. pakai ketawa dia. Iya. Pas turun, setiap turun air tuh, Oh, ada back soundnya ya, bisa. Bukan penyiar di Antara Pagi doang ada back sound, tapi gerimis di rumah Gipar ada back soundnya juga, Smartisan. ada juga gerimis lucu. Tapi ya coba kita lihat ya, hari ini tuh Di gimana siang nih? nanti ya. Yes, benar banget. Di Provinsi Banten, khususnya mungkin di daerah-daerah di Kota Serang, di Pandeglang, di Cilegon ya. Iya. Di Wah, Cilegon sih cerah berawan ya. kabarnya nih. Iya, ya, siang nanti ya. nanti ya. Semoga aja. Yes, betul Terus banget. di Anyer juga cerah. Wih, Ya kan? asik. Tapi ternyata ya, mostly ini bakalan hujan nih Smartisan. Wow. Mostly ya, kayak di Labuan gitu, di kota Tangerang juga. Iya. Waduh. Jadi buat Smartisan yang kiranya daerahnya akan hujan gitu ya, mungkin harus bersiap-siap. Bersiap-siap menyiapkan segala macemnya ya. Yes, bener banget. Kayak ember mungkin yang rumahnya bocor. Bener banget. Ya. Bener banget sih, Iya, bener. Tapi tenang aja Smartisan, karena di malam sama dini hari nanti berawan aja. Berawan ya. Dingin ya. Dokter. Dokter berawan. Padahal kan itu udah pernah, Cak. Lu baru denger lagi sih, seakan-akan itu baru. Iya lagi. Oh my god. Aduh, dia walaupun siang nanti hujan, bukan cuman ember, bukan cuman Jas hujan. jas hujan yang Jaket, disiapin. payung. Karena aku tuh takut Smartisan. Apa nih? Takutnya Smartisan tuh hujannya di luar tapi basahnya di pipi. Masih aja sih, Oh, Cak. iya, ya. Ya pokoknya siapin aja tisu juga ya, siapa tahu bukan cuma ngapus air mata di pipi doang. Karena biasanya kalau kehujanan gitu. Iya, karena biasanya yang bikin air mata ada di pipi itu ditinggalin sama orang yang terbaik buat dirinya ya. Aduh, itu mah parah sih. Parah banget itu tuh, bener-bener oh my god doh. Buat nemenin kalian semua yang patah hati karena ditinggalin sama yang terbaik. Alah. Gak ada Piwi Gaskin. Terbaik untukmu. Tadi siapa yang nyanyi? Jason Derulo. Oh. It Girl. Nyanyi mulu kerjaan Jason Derulo nih. Nyanyi. Orang. Oh iya, dia penyanyi ya. Penyanyi. Masih pagi nih, nyanyi aja Kalau apa kali. Jason Derulo-nya denger ya. Untungnya gak denger, makanya gue bisa marah-marahin kan. Bener-bener. Iya, untungnya dia Bener juga. gak bakal didengar. Tapi kaget juga kalau tiba-tiba dia denger. Ayo, yo bro, I'm listening you yo. Yo, kayak wow. Wow. I'm sorry bro. Kayak mencetak sejarah persiaranan dia Untirta langsung didengarkan oleh Jason Derulo. Padahal itu akunnya Oman dengan nama Jason Derulo Vivo. Buat ngomongin sejarah ya, kemarin-kemarin kan diriku ini sempat Dirimu, dirinya tak lagi na. tentang persuratan. I mean, aku tuh sempat terinfeksi COVID-19 gitu kan ya. Itu tuh juga jadi termasuk sejarah panjang perjalanan hidupku. Wow, di akhir tahun 2020 Yes. diri ini terinfeksi, yang lagi heboh, yang lagi happening ini gitu. So sekarang Ica mau ingetin buat Smartisan ya,
untuk selalu tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Perketat lagi pokoknya, karena Pevita Pierce yang udah menjalankan pola hidup sehat aja kena gitu ya. Dia Banyak lah. Iya. Ya olahragawan aja pemain bola gitu kurang sehat apa sih? Iya. Iyalah, Betul. tetap kena ya kan. Betul. Apalagi kamu yang kerjanya rebahan doang. Iya kan. So, ngomongin sejarah Di ya, hari ini as di always. tanggal 21 Desember ya. Uh-uh. Tepatnya di tahun 1913. Buset, jauh banget. Wow. Ada apa nih? Ada teka-teki silang yang pertama kali ditemukan, Wow. diterbitkan ya lebih tepatnya ya. Iya. Jadi si Arthur Wine, seorang jurnalis asal Liverpool yang diketahui menerbitkan permainan kata itu di surat kabar New York World di edisi Minggu ya. Ini diambil dari Britannica. Kenapa dua kali gitu gue Britannica? Kayak orang lagi nangis tau gak sih? Enggak tahu. Gimana mama? Gitu ya. Tapi gara-gara si Arthur menerbitkan teka-teki silang, Arthur ini dianggap sebagai penemu permainan teka-teki silang nih. Wow, jadi pokoknya mas setiap tanggal 21 September itu diperingati sebagai hari TTS ya. Betul. Wah, jadi yang main-main TTS tuh bukan cuman iseng-iseng berhadiah aja, tapi emang udah diperingati juga setiap tahunnya. Tapi emang gitu. TTS tuh melatih otak ya kan? Yes, bener banget. Lebih tepatnya melatih otak. Beda lagi dong. Kalau itu makanan pagi-pagi. Belum Maksudnya sarapan enak ya? tuh. Belum. Smartizen kita sebenarnya langsung aja lah ya, kode nih keras. Kita mau sarapan ya, kali aja ada Smartizen yang mau ngirim Iya, yang makanan punya usaha kan ya ke tumpeng. sini. Pagi-pagi udah tumpeng. Dalam rangka kembalinya Ica ya ke studio ini. Iya. Iya, siapa tahu mau ngasih tumpeng. Kita mah sungguh sangat menerima. Iya, ya walaupun lauknya cuma dadar sama bihun juga gak apa-apa. Dadar sama bihun. Ya gak apa-apa Sama juga gorengan sih. digunting-gunting. Enak banget ya. Aduh. Tapi ya ternyata si Arthur ini kan dianggap sebagai penerbit pertama ya, penemu pertama, padahal si teka-teki silang ini udah ada dari abad ke-19 gitu. Wow. Di Inggris. Kaget banget gitu. Wow. Abad ke-19 tuh tahun berapa sih sebenarnya? Tahun 19. Yes. 19. Enggak ada 1000, 19 aja. Enggak. Oh, enggak. Karena kita aja udah abad 21. Oh, iya masuk bener. 22. Jadi emang itu katanya. Jadi udah lama sebenarnya teka-teki silang itu ya. Dan ternyata teka-teki silang itu Far ada dalam berbagai bahasa dan berbagai bentuk di setiap negaranya gitu. Ya iyalah ya, masa di Inggris gitu kan? Bahasanya pakai Arab. bahasa Arab nggak mungkin kan ya? mungkin. Nggak Bercanda mungkin, nih orang bercanda nih. aja. Nggak mungkin ya. So well, walaupun ini kayak permainan aja. Kayaknya nggak penting-penting amat iya. deh. Tapi ternyata diperingati Smartizen. Betul. So, Ica, Gifar, dan Diantar Pagi mengucapin selamat hari Teka-teki silang. Iya, Smartizen seperti yang udah gue bilang tadi, kalau ada berita dari Kereta Api Indonesia ya atau KAI yang bilang nih syarat perjalanan penumpang kereta jarak jauh masih mengacu pada surat edaran gugus tugas COVID-19 nomor 9 tahun 2020 serta edaran Menteri Perhubungan nomor 14 tahun 2020. Jadi si rapid test ini, rapid test antigen ini ya, yang belum menjadi syarat ini. wajib. Oke. Belum menjadi syarat wajib bagi penumpang KAI yang ingin berpergian keluar kota. Berarti masih rapid test antibody itu ya yang masih jadi syarat tuh. Yes, yang si antigen mah belum. Yang Betul. lama ya. Betul. Dan Pak Didik juga nih ya bilang nih Smartizen ada sekitar 1459 kereta api yang dioperasikan untuk angkutan Natal dan juga selama masa libur Nataru atau Natal tahun baru nanti ya dari betul. tanggal 18 Desember sampai 6 Januari 2021 gitu. Jadi Pak Didik juga bilang kalau misalkan KAI tuh ya udah menyediakan rapid test di stasiun-stasiun besar di Jakarta untuk memudahkan para kamu-kamu nih Smartizen ya atau penumpang nantinya yang bakalan bepergian menggunakan kereta api. Tut tut tut. Siapa hendak turut Ini berasa ke jadi Bandung, Tralala. Norwegia. Jauh sekali. Kaget banget. Ada siapa di
di Norwegia. Ada Halan, nggak tahu juga sih. Ada pemain bola. Ya pada intinya buat kamu yang mau bertemu keluarga Dan menggunakan kereta. Iya karena kan? merayakan Natal Dan tahun baru gitu. Hati-hati, jaga Tuh. kesehatan, jaga protokolnya, Pakai jangan masker. lupa. Benar banget karena emas is emas. Wow, keren. Yes, Smartizen ini kayaknya getting worse gitu ya makin kesini corona ini karena dia bermutasi. Aduh, ada-ada aja. Iya, karena mungkin karena Kesel dia. gua. sabar. Saya sebagai penyintas COVID ya, lebih keselan dia gitu daripada gue. Apa sih segala mutasi. Ya mungkin karena dia bisa dibilang anak baru, jadi masih terus Iya. berkembang, bermutasi gitu kan, mencari jati diri. Masih ABG lo. Masih sering bonceng 3 naik motor. Aduh, itu salah satunya itu mungkin kan jadi banyak kan bermutasi. Oh iya bener. Gitu kan. Oh, cara menanggulanginya berarti harus dikasih polisi. Soalnya anak ya kan anak remaja yang bonceng 3 tuh takut sama polisi. Langsung, ada polisi. Gak bener deh. Jadi gimana Cak Jadi mutasi pokoknya nih? intinya karena corona tuh sekarang bermutasi gitu ya, makanya di Inggris pun akhirnya memberlakukan kembali lockdown atau penguncian wilayah gitu yang ketat selama Natal tahun ini gitu. Ketentuan itu tuh udah diputuskan sama Menteri Kesehatan Matt Hancock hari Minggu kemarin gitu. Oh gitu ya. Iya betul sekali. Dan ternyata sebelumnya juga penasihat kesehatan pemerintah Inggris ini bilang kalau mutasi baru virus penyebab COVID-19 ini menyebar di negara itu memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya, makanya diberlakukan lockdown itu. Nah akhirnya kondisi itu tuh juga berujung kepada pembicaraan darurat Perdana Menteri Inggris Boris Johnson bersama dengan anggota kabinet lainnya yang memutuskan untuk kembalinya lockdown di Inggris nih. Sampai-sampai Belanda ini melarang seluruh warganya ya, seluruh penerbangan itu berangkat ke Inggris. Larangannya ini berlaku mulai Minggu pukul 6 pagi sampai 1 Januari 2021, minggu kemarin berarti ya. Atau hari ini di Inggris. Iya benar. Iya kan? Yes. Hari ini malam kayaknya. Enggak sih. Iya enggak sih? Tahu. Kalau di Amerika kalau di Amerika. Geografi aku buntu nih. Kalau di Amerika sekarang Senin pagi di sono Minggu malam. Iya benar. Iya, kalau di Amerika. Soalnya gue sering nonton adalah kita acara gitu. Iya benar. Aduh, tuh kan Smartizen. So, jangan lupa protokol kesehatan nih, kita nggak bosen-bosen ya banget ya buat ngingetin protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, mandi, cuci muka, ya pokoknya cuci masker semuanya. Karena kalau misalkan kita gitu ya ngelupain yang semua protokol kesehatan itu 3M semuanya itulah ya. Jadi ibarat COVID tuh bisa, kalau bisa nyanyi mah bisa gitu. Nyanyi lagunya Diva Barus Fit Kalula. Apa tuh? No One Can Stop Us. Wih, songong juga lu COVID. Justin Bieber sorry. Iya dimaafin Pak. Iya ampun. Dimaafin Justin. Iya. I'm sorry. Kayaknya Justin Bieber minta maaf pagi-pagi gara-gara salah beli gorengan. Disuruh maknya bontot, kroket sama bakwan, dibeli tahu, tempe sama pisang goreng. Langsung udah dia nyanyi. Is it too late now? Ya udah telat kata emaknya. Telat. Di jam berapa ini kamu masih minta maaf? Ini udah jam makan malam, udah bukan sarapan. Jauh banget ya. Kok bisa begitu ya? Si Justin merem berarti ya tempat duduknya. Atau dia sepanjang hari pakai sunglasses. Oh iya benar. Oh Bapak, apa? Kan nggak pakai sunglasses Bapak? Nanti ada waktunya, Cak. Tenang aja. Tenang aja. Sekarang gitu ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Oke, ditinggal sebulan nggak ketemu gitu kan, langsung tiba-tiba berubah. Enggak sih sebenarnya, emang lupa aja dari tadi. Jadi kan tadi PT Kereta Api Indonesia bilang kalau si swab antigen tuh belum jadi syarat. Betul buat kamu yang pengen keluar kota.
ternyata di ASDP Pelabuhan Merak juga sama, Cak. Oke. Betul. Jadi Bapak Ferry ya bilang kalau PT ASDP Indonesia ini belum menerapkan tes antigen bagi para penumpang penyeberangan di Pelabuhan Merak. Nah, tes ini sebelumnya diberlakukan bagi penumpang pesawat terbang ke Bali. Oh, oke, ke Bali ya, bukan Ke Bali, ya. bukan kembali, bukan kebalik juga ya. Nah, si tes ini kan dilakukan dengan mengambil sampel lendir di mulut dan di hidung gajah, bukan? Salah dong ya, Bukan Pak. ya, di hidung kamu ya kan. Untuk mengetahui infeksi COVID-19. Tapi walaupun begitu, Oh, kenapa si nih? PT ASDP Indonesia juga mengaku siap nih kalau pemerintah mewajibkan tes itu. Jadi kalau tes diberlakukan, maka pemeriksaan akan dilakukan dari kantor kesehatan pelabuhan atau dari Satgas COVID-19. Oh, bisa juga gitu berarti nanti di ASDP ya, Oh, di pelabuhan gitu. Jadi nggak repot nyari-nyari lagi gitu. Kenceng banget. Kenceng banget ya. Ngakunya belum sarapan tapi semangat banget ya gitu sih emang Giver. Gitu sih Smartizen. Dia Gue tuh semangat karena ketemu Ica lagi, ya Smartizen. Allah peres banget Iya ya. nggak sih? Kesel banget. Peres banget, peres. Tapi berarti swab antigen ini swab antigen. Iya, Ngomong benar. Swab rapid, swab antigen ini samplingnya kayak swab CPR berarti PCR. PCR berarti. ya Di dua benar. tenggorokan, aduh itu rasanya mantap banget sumpah. Apa? Apa rasanya mantap dicolok gitu? Mantap, PCR. Ya emang namanya colok sama PCR mah. Iya nggak sih? Mantap. Iya, rasanya tuh kayak aduh. Iya Udah iya. deh nggak mau lagi deh rasanya. Janganlah dicolok-colok sama PCR gitu ya, nggak, jangan mau loh. Apalagi sebelum akad. Jangan. Ini Jangan, akad bahaya. Iya apa iya nih Pak? Apa? Kalau lagi kumpul-kumpul keluarga gitu ya, Mm-mm. pasti ada pertanyaan yang basa-basi jatuhnya template gitu sekarang. Betul. Ya kan? Kayak misal masih kuliah gitu ya. Mm-mm. Kapan lulusnya? Gitu kan. Oh, Udah iya, lulus? iya. Mana pasangannya? Udah punya pasangan? Iya. Kapan nikah? Iya. Ya kan? Abis kapan nikah? Kapan punya anak? Kapan punya anak? Udah punya anak? Kapan punya adiknya? Benar. Gak sekalian ditanya sampai kapan meninggal. Wah, aduh. Waduh. Tapi memang basa-basi yang basi itu nggak asik ya. Wih. Emang itu tuh basa-basinya basi gitu. Parah. Tapi Parah. ya lu berharap apa sih sama basa-basi ya, dari nama juga udah basa-basi Iya gitu loh. sih. Jadi wajar loh pertanyaannya itu aja Iya, gitu. ya sekedar untuk membuka obrolan mungkin, tapi Mm-mm. mungkin karena saking seringnya dan udah jadi template dan mungkin ada beberapa orang yang lagi ada masanya tuh jadi kayak apa sih? Iya nggak apa-apa, memang semua orang juga seperti itu kok. Iya Jadi dia yang nanya pun kadang kayak gitu kalau ditanya sama orang. Jadi nggak apa-apa kalau di dalam hati lu ketika ditanyain kayak kapan lulusnya? Iya nanti tante. Dalam hati apaan sih, acak banget. Bayarin kuliah juga kagak nih. Gitu ya kan, nggak apa-apa. Ada suara hatinya gitu ya sebenarnya. Bener. Tapi Nggak yang apa-apa, keluar nggak apa-apa. beda. Jadi emang ada yang viral di soal ini, Cak? Iya, jadi tuh ya ada cuplikan iklan dari negeri gajah putih, Cailan negeri gajah putih. Thailand. Hapna nanai. Oh, berarti kita bacainnya pakai bahasa Thailand ya. Ya oke. Sapun tap tin 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 tap. Hop nai no na. Tak dulu lah, ini mana ya? Tak tuh. Tolong translate-nya ada di Ada di Mana-mana. pikiran hati kamu ya. karena yang bisa mengerti itu kayak yang sefrekuensi gitu Iya sama betul. kita. Kap no nak lari nai. Kom min hap kom nai. Ya jadi translate-nya adalah Nah, jadi bagus lah gitu. Iya. Iya gitu. Gimana, Gitu ya. Cak? Coba. Jadi di video ini ada seorang yang namanya Nun menanggapi pertanyaan dari tantenya yang membandingkan pekerjaan Nun dengan anaknya. Tap kum pam no nai na primo nanya ai. Hap lam no tung ping ta si pung pang la ni ah. Nah nggak cuman tantenya aja Smartizen, ternyata omnya juga ikutan nih nanyain basa-basi tentang apa-apa yang udah aku sampein tadi gitu ya, contohnya. Kap no nai nai. Tup bumi na ba tung pai lai. Kap holo tung ping hap kap kai toli. Nah akhirnya Nun itu yang kayaknya tuh udah gedek gitu ya, emosi spontan nih menjawab perkataan spontan gitu loh. Lagi nggak nih?
spontan nih ngejawab pertanyaan dari tante atau omnya itu dengan menanyakan, pernah nggak nih orang tua tuh mikirin perasaan yang lebih muda ketika ditanyain pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Pernah nggak sih, ngerti nggak sih? Kaploi gitu lah kan ini, ya. kaploi nah ini. Pernah nggak sih gitu? Jadi please stop gitu ya, berhenti untuk ngasih pertanyaan-pertanyaan yang neken hidup gitu dan ngurusin hidup kita banget. Betul banget. Betul. Nah, kok jadi Indonesia nih saya? Gak apa-apa, capek ya masih Thailand ya Tapi ternyata. ternyata itu tuh cuman hayalan dari Nun semata dan dia cuman berhayal bisa membalas perkataan tante dan omnya kayak gitu. Persis apa yang tadi gue contohin kan. kayak- Jadi emang jawabnya ya sesuai etika dan adab Iya. yang tata krama aja berlaku. Ada gitu kan yang berlaku gitu aja. Iya. Iya gitu. tante. Paling cuman iya. Iya, lu ngedumel dalam hati aja nggak apa-apa. Iya, yang ada nanti timbul pertengkaran hidup ini gitu Iya. kan ya. Hidup lu udah berat, banyak problematikanya Bener. jadi tambah-tambah hidup berantem sama tante sama om gitu ya. Betul. Nah tapi ternyata ya Far, ya, saking viralnya video ini tuh bener-bener udah dapet 41,7 ribu like Wow. dan juga 23,1 retweet karena dia Wow, uploadnya di wow. Twitter. Baik Iya, banget iya, gitu ya. iya, Karena iya, emang iya, kayak iya. menurut mereka memang ini tuh valid banget gitu kali ya. Iya sih, Kayak banyak yang benar-benar ngerasain sama karena gitu. memang hidup tuh intinya tentang akhirnya ya nggak sih? Iya gak sih, kayak kita TK, akhirnya udah lulus TK, akhirnya lulus SD, akhirnya lulus terus sampai akhirnya punya anak, akhirnya sampai bener-bener ke akhir kematian kehidupan Iya, kita. bener banget. Wah gila, gua bisa ya begitu ya? Gimana nih jokes sekali, Kok aku bisa suka sih ini. itu? Padahal gue setiap curhat sama langit tuh, langit gak pernah mendengar tau. Kasian banget. Kasian banget. Iya ya ampun. Kalau gitu sih udah paling pas waktunya Ica kasih lagu buat Givar dari Peter Pan. Langit tak mendengar. Ada ya? Ada. Mau ngasih tahu info lalu lintas di Kota Serang ya. Yes. benar Yang banget. bakal disampaikan langsung oleh Bung Ferry yang udah ada di lokasi. Let's go. Ada di mana sih Ferry? Silakan Ferry. Ya, selamat pagi Smartizen, bersama Ferry di sini yang kali ini akan menginformasikan tentang keadaan lalu lintas. Yang mana lokasi Ferry saat ini sedang berada di daerah Pasar Rauni Smartizen, tepatnya di Kota Serang. Dan untuk keadaan lalu lintas di sini bisa dibilang cukup ramai nih ya Smartizen, walaupun tidak terlalu padat. Setidaknya kalau Smartizen ingin melewati daerah Pasar Rauni mungkin akan sedikit memakan waktu ya Smartizen. Dan juga untuk cuaca sendiri bisa dibilang hari ini sedikit cerah ya Smartizen ya. Yang setelah beberapa hari Serang ini terguyur hujan. Namun mulai dari hari kemarin sih, dari hari Rabu ya Smartizen ya, itu cuacanya tuh lagi ya sedikit cerah lah, aman gitu. Jadi untuk para Smartizen mungkin buat hari ini cocok lah untuk lari pagi atau berolahraga. Namun juga tidak bosan-bosannya Ferry mengingatkan untuk para Smartizen agar tetap menggunakan masker, menjaga dan mengikuti protokol kesehatan yang ada gitu Smartizen. Karena dengan Smartizen melakukan hal itu sama saja dengan Smartizen ikut serta membantu mencegah penyebaran COVID-19. Cukup sekian laporan lalu lintas dari Ferry. Sampai jumpa di laporan lalu lintas selanjutnya. Thank you Ferry, sampai jumpa juga. So iya gitu, kayak so gitu soalnya ya ampun, aku tuh kangen sama kalian semua, jadi kayak mau so gitu. Tapi tadi katanya Ferry lagi ada di Pasar Rau. Ya. Again ya. Again. Gak berubah ya. 2 minggu aku tidak siaran, dia masih di pasar-pasar juga ya. Iya betul. Dan katanya cerah di Pasar Rau. Aneh juga ya. Maksudnya Kayaknya karena apakah Pasar Rau ada di dimensi yang berbeda? Wow. Mungkin di jam sekarang udah cerah. Kan Oh iya tadi bener. pagi Tadi hujan soalnya. gitu. Gerimis-gerimis gitu. Gerimis lucu gak? Betul. Hahaha. Ya pokoknya kamu yang ngelewatin Pasar Rau nanti tetap hati-hati walaupun lancar gitu kan ya. Bener. Surat-suratnya jangan lupa dilengkapin ya, Betul. bukan surat cinta, awas loh. Iya, apalagi surat izin sakit. Bukan ya. Kalau sakit mending di rumah aja. Di rumah aja. Ya. Sekarang juga kalau nggak penting-penting banget di rumah aja Smartizen, bener kata Ferry, dia nggak pernah bosen juga tuh ngingetin buat melaksanakan protokol kesehatan. Ya Smartizen ya. Aku harap kamu baik-baik aja ya di rumah ya. Nurut kamu ya. Jewer nanti. Balik. Gue main tunjuk-tunjuk doang aja lagi. Ngerti aja bahasa isyarat. Tapi nih apa? Kalau Givar sih udah
paling ngerti sama yang bakalan mau disampaikan ya. Parah. Gue sih kan merawat banget yang namanya tubuh, muka, bibir, sikut, dagu, pokoknya dari ujung kepala sampai ujung tumit. kaki. Iya, parah. Kenapa tuh? Karena gue mau ngerekomendasiin ada produk yang keren banget nih, Cak. Apa tuh? Ada Fabio Cosmetic. Wow, kenapa tuh? Harus Fabio Cosmetic. Cile pakai ditahan ya. Iya kan nanya. Oh iya bener. Daripada salah alamat. Betul. Salah produk. Betul. Ya kan? Nih gue tahu Fabio Cosmetic itu keren banget karena dia menggunakan konsep green science. Waduh, apalagi tuh? Jadi konsep green science itu menggabungkan antara botani dan juga healthy ingredients. Yang mana udah teruji secara klinis dan juga didukung oleh penelitian holistik dan nanoteknologi. Keren banget sih, wow. keren. Parah. Nah, yang bikin dia green science tuh biasanya kandungan-kandungannya gitu kan. Betul. Nah, kalau si Fabio Cosmetic ini kandungannya gimana tuh, Pak? Ada anak pertama. Bukan. Salah dong. Bukan. Fabio Cosmetic ini kandungannya ada banyak. Ada 6 autentik sunnah herbal, Cak. Gimana apa aja tuh? Ada daun bidara. Oke. Habatus sauda. Oke. Ada zaitun. Oke. Ada madu. Ada juga anggur. Oke. Ada susu kambing. Wah, itu sih emang udah yang paling keren tuh kalau aku Parah. dengar tuh. Alami. Keren lah, udahlah. Iya. Fabio Cosmetic ini, dan kerennya lagi Fabio Apa Cosmetic tuh? ini Apa ketika tuh? proses produksi dan juga penyimpanan dia diputarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, Cak. Wah, Kurang keren apa lagi coba? keren banget sih. Ija sering pakai skincare gitu kan? Iya, pakai. Udah paling bener nih beli produknya di Fabio Cosmetic. Ya kan? Oke, penasaran banget nih, pengen cobain gitu Mm-mm. aku tuh. Tapi gimana nih cara dapetinnya, War? Langsung aja chat Bunda Eneng di 0852 8526 1393. Wow. Itu versi bercanda. Ini Oke. versi benernya ya. Bunda Eneng di 0852 8526 1393, Cak. Oke, jangan salah sambung gitu ya. Aku dan Betul. juga Smartizen yang emang mau order Fabio Cosmetic. Karena soalnya bagus. Fabio Cosmetic halal and thayyiban for your beauty. Udah jadi mau. Pagi-pagi makan martabak di mana? Kenapa martabak tuh dijualnya malam ya? Apa karena namanya terang bulan? Oh Iya iya. nggak sih? Kan di daerah mana tuh namanya terang bulan? Terang bulan iya. Tapi di Bogor ada yang sih yang martabak air mancur. Iya ada jual siang-siang di Bogor. Mamang martabak air mancur. Kita ngomong nih, coba tolong iklan dulu. Jauh juga ya dari Bogor. Tapi kalau martabak mini jualnya siang-siang ada kan? Iya benar. Di SD. Dulu di SD. Bareng kan, ya Iya. Allah, Di SMP jajanan juga SD. ada. Bener. Iya kan? Kenapa ya? Kenapa seperti itu Smartizen? Kasih tahu di question box. Salah. Karena kita nggak Nggak bakal ada. ngomongin martabak. Iya, betul. Kenapa jadi dikasih tahu di question box? Kita tuh bakalan ngomongin tentang vaksin lagi gitu ya. Kata kita Betul. kemarin-kemarin udah ngomongin tentang vaksin ya. Iya, pertama tuh gue ngomongin vaksin gratis atau enggak. Terus selanjutnya vaksin ternyata gratis seluruh masyarakat. Iya. Sekarang Program-programnya. nih Oh, yang lagi soal halal dan keamanan vaksin iya, ya. bener nggak nih, terjamin nggak nih gitu Betul. kan ya. Karena memang Orang-orang itu yang ditakutkan sama masyarakat Polandia. Ya kan orang Polandia juga takut sama vaksin ada aja, Cak. Iya bener sekali. Tapi Indonesia juga ya, masyarakat Iya. Indonesia juga Tapi takut. kita lagi mau ngomongin vaksin COVID-19 di Indonesia Iya, nih bener, ya kan. Yang bener, lagi bener. diomongin nih halal nggak nih, gimana nih keamanannya. Nah, kita bakalan bahas itu semua nih Smartizen. Jadi juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Wiku Adhisa Smito ini bilang dan memastikan kalau misalkan vaksin COVID-19 ini aman gitu dan akan didistribusikan kepada masyarakat untuk digunakan. Betul. Nah, si kepastian ini nih antara lewat otorisasi penggunaan darurat atau EUA dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ya. Serta sertifikasi halal dengan sertifikat Majelis Ulama Indonesia. Nah, kedua lembaga itu disebut tengah menuntaskan tugas-tugasnya ya untuk mengkaji efektivitas, keamanan, efikasi serta kehalalan vaksin COVID-19. Aduh, repot ya.
Dan ternyata nih ya Smartizen, program vaksinasi ini adalah wujud komitmen dari pemerintah nih untuk membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat. Betul. Dan sebagai apa ya, berita bahagianya lagi gitu kan ya, vaksin ini kabarnya diberikan secara gratis kepada masyarakat, yang udah pernah dibahas ya. Yes. Sama di Antar Pagi ya, Yoi. beberapa hari yang lalu gitu. Dan ini tuh diharapkan mampu mendorong kesukarelaan warga untuk diimunisasi. Nah, Gitu, sementara ini juga demi kebaikan kita semua. bener banget. Sementara itu pemerintah menargetkan 70% penduduk Indonesia atau sekitar 182 juta Wow. warga negara Indonesia itu diimunisasi sehingga kekebalan komunitas atau herd community dapat tercapai. Oke, tapi nih ya Smartizen ya, di luar dari program vaksinasi yang udah lagi dimatangkan gitu ya sekarang sama pemerintah, ini Pak Wiku juga bilang nih tetap untuk mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Benar, 3M gitu kan ya, benar. pakai masker, Mencuci menjaga jarak, tangan. dan juga menjaga jarak sambil nunggu vaksinnya emang udah diedarkan. Betul. Gitu kan, udah terjamin keamanan dan kehalalannya. Karena emang sempat dibahas kemarin juga ya di Antar Pagi, kalau yang paling ampuh untuk menangkal virus COVID-19 itu kamu memakai masker dan juga menjaga jarak. Gitu. So, jangan lupa pakai masker. Iya dong. Yesterday. Yesterday is Sunday. Yoi, sekarang udah Monday. Iya. Besok Tuesday. Besoknya lagi Wednesday. Wednesday. Kenapa kita jadi nyebutin nama-nama hari nih? Aduh. Tapi emang COVID di Indonesia semakin hari Ya ngomongin hari ya. semakin apa ya? Kalau bahasa Ica tuh getting worse gitu. Bisa lah gue lah, Iya. masalah getting worse doang mah. Iya. Perkara getting worse bisa gue. Ingat lah ya pokoknya lah ya. Aduh, tapi untungnya kan udah mulai ada vaksin, COVID-19 bener. gitu kan ya. Tapi kabarnya nih, dengan adanya program vaksin COVID-19 katanya justru bisa menimbulkan endemi. Aduh, apalagi tuh Apalagi guys, tuh. endemi, Pandemi sudah belum pandemi. kelar ya, Ah, ada endemi. ada gitu endemi. kan. Jadi Endesmoy, endeskui. Banyak banget dah, ampun. endehoy. Betul. Apa jadi endemi itu, Jadi Cak? endemi ini adalah kondisi penyakit yang menetap di dalam masyarakat pada satu daerah atau populasi tertentu. Jadi stay Oke. aja di situ aja tuh, penyakitnya masih ada. Stay. Wow. Gitu, itu endemi. Mm-mm. Dan ada seorang epidemiolog University Griffith Australia yang namanya Diki Budiman ini bilang kalau misalkan gimana kalau misalkan negaranya gagal gitu kan tentang si vaksinasi ini gitu. Karena dia juga mencontohkan kasus virus Ebola gitu kan dulu di Afrika yang gak tertangani secara baik, yang justru ada endemik itu gitu. Jadi emang waktu 2018 tuh vaksinasi gagal dilakukan ya di Afrika ya. Oke. Saat virus Ebola gitu. Karena ketika itu coveragenya rendah, angka reproduksinya tinggi. Waduh, berbanding terbalik ya. Makanya kayak gagal gitu vaksinasinya. Maka dari itu Bapak Diki menekankan pentingnya pemerintah menyiapkan strategi yang tepat nih sebelum memulai si distribusi vaksinasi ini, ya kan? Yeay, bener banget. Dan gak cuman itu gitu kan ya. Pak Diki juga bilang nih pemerintah tidak mengendurkan yang namanya 3T. 3T ya, bukan 2 ya. Ya, 3T. Kalau 2 kan kurang. 3. Harus 3 biar pas. Iya. Tes, telusur, dan tindak lanjut. Betul. Gitu. Supaya program vaksinasinya berjalan secara baik dan tepat gitu. Nah, iya. Ya kan, di samping itu juga ya itu yang nggak pernah bosen kita ingetin, yang nggak pernah, yang udah harusnya jadi hafal banget lah, hatam gitu tuh, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga Dan menjaga jarak, jarak. intinya protokol kesehatannya tuh benar-benar harus dijalankan. Betul. Gitu, sambil menunggu vaksinnya didistribusikan ya netizen. Dan katanya, dan ternyata tahu maksudnya kemarin gue bahas Indonesia tuh gak cuma 1 vaksinnya, mesennya tuh ada banyak, Cak. Wow. Ada 6 gitu. Wah,
Indonesia tuh mesen 6 vaksin gitu. Jadi mungkin Banyak, memakan waktu yang cukup lama ya buat mendistribusikan Iya ya. iya. Dan warga negaranya juga banyak ya, sekitar Betul. 182 juta penduduk loh. Wow. Itu 70%-nya, Cak. Iya benar. Iya, tadi kan target pemerintah kan 70% ya. yang Belum 108. 100%. Belum. Aduh, butuh waktu gitu ya. Waktunya semoga bisa cepet ya. Karena gua udah Bosan banget ya. Iya, kita 9 pusing bulan gua. Iya. di rumah aja gitu Gue kan. pengen Ya. cepet-cepet pesta. Oh, Tau nggak? iya. Kayak Isyana Saraswati. Ya gimana ya, namanya lagi kayak gini. Kita pestanya di rumah aja dulu. Iya sih. Ya, kita temenin nih sama si Isyana Saraswati. Lo sese. Cinta begitu lembut. Wow. Hai, Iyalah, kalau selembut. kasar Apa? gak cinta. Tapi ada cinta yang kasar. Apa? Apa ya? Apa? Aspal. Iya gak sih? Aspal tuh cinta sama ban tau. Iya gak sih? Kalau nggak ada aspal jalanan tuh rusak batu-batu. Iya gak Ih sih? bener juga lagi. Iya. Ih keren ya gue mikir tuh. Cepat sekali. Hari ini gimana keren banget. Parah gue. Ketemu Ica lagi sih soalnya jadi refresh gitu. Peros kan. lagi. Iya. Tapi seperti yang kita kasih tahu di awal ya, kalau kehalalan dan keamanan tuh ya jadi apa? Perbincangan ya sekarang-sekarang nih, gitu. Bener. Aku tahu sebenarnya kamu nggak mau ngomong itu kan. Iya itulah, maksudnya mas sama ya itu. Maka dari itu nih ada Makdar it. Makdar Iya, It. kangen kamu ngomong itu. Makdar It, bener-bener. Makdar it apa nih? Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Heeh. Bapak Miftahul Akhyar, ini bilang kalau lembaganya belum bisa memastikan status halal COVID-19. Vaksinnya maksudnya. Masa virusnya dikasih status halal ya? Jadi ini hubungan tanpa status gitu. Iya, jadi masih backstreet ya. Iya. Masih backstreet gitu loh. Jadi si pihaknya ini bakal segera membahas kehalalan vaksin COVID-19 ini melalui forum Batsul Masail ya. Oke. Nah, si Batsul Masail ini merupakan majelis musyawarah resmi para ulama yang membahas persoalan agama, sosial, politik, dan juga semua aspek kehidupan dan dari perspektif fikih atau ilmu hukum Islam. Yang karena mas tentang vaksin ini ternyata masih didaftarin ke MUI gitu. Jadi masih dalam pembahasan. Betul, kalau menurut beliau gitu. Dan walaupun begitu, kalau misalkan ditinjau secara lahiriah gitu ya, vaksin COVID-19 ini udah memenuhi unsur halal. Tapi masih ada juga nih hal lain yang emang perlu dipertimbangkan gitu dari sisi kegunaan atau kebaikannya. Jadi bukan cuma halal aja gitu kan. Harus juga. betul, harus halal thayyiban. Gitu ya. Hal lain yang harus dipertimbangkan itu ya ada faktor keamanan, kesehatan, khasiat vaksin dan juga khasiat Khasiat vaksin. betul, sampai meler loh tadi hidung lo. Ngomong khasiatnya sulit bener. Karena memang itu ya, nggak iya. cuman halal doang ya, harus halalan toiban Iya kan gitu. kata aku bilang kan harus Betul. halalan toiban gitu kan Yoi, ya. yoi. Karena konsep halal dalam Islam juga kan mencakup terminologi halalan toiban yang artinya halal lagi baik. Yoi. Seperti tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Wow. Aduh, gua ada nggak salah nanti ria ya kalau gua bacain suratnya. Aduh, ya pokoknya intinya bukan cuman keamanannya aja yang dipastikan, Dol. bukan cuman kehalalannya aja yang dipastikan, tapi kebaikannya juga. Manfaatnya, khasiatnya ya. Khasiatnya, Harus kehalalan, dicek keamanan, segala macam. kesempurnaan, kenyamanan. Kekerasan. Oh nggak boleh kalau kekerasan Jangan ya. dong. Nggak boleh. Ya, intinya Smartizen kalaupun nanti udah dipastikan vaksinnya sudah bisa diedarkan gitu kan ya semoga saja Nggak bikin apa ya? bingung masyarakat. Nggak bikin bingung. Ya, karena kan biasanya birokrasi Indonesia kan suka unik tuh ya. Iya. Gimana caranya apa segala macamnya pengen dapat vaksin gratis tuh kan. Iya. Suka membingungkan kayak kita Iya. lagi ada di dalam labirin gitu. Iya benar. Wah, bingung. Oke. Sampai Tulus juga bingung nih bikin lagu di akhirnya. Aduh. Makasih Ed Sheeran. Wis. I'm in love katanya. With the shape of you. Emang apa shape-nya? Lingkaran. Kotak.
Jajar genjang. Trapesium. Trapesium. Segitiga sama kaki. Segitiga sama pacarnya. Sedih banget. Cinta segitiga. Oh iya ya, segitiga sama pacar berarti cinta segitiga ya. Iya. Iya, yang apa-apa memang sering terjadi Sering terjadi di kota-kota di besar. kota-kota besar. Dialami oleh anak muda masa kini ya. Ya. Cabut aja lah kalau udah kayak gitu ya. Kalau udah cinta segitiga gitulah, udahlah. Cabut aja lah. Oh, sangat. Apalagi cinta jajar genjang. Aduh, banyak banget. Saling berpasang-pasangan tapi miring itu loh. Nggak lurus gitu. Nggak bener, aduh. Nggak bener gitu ya kan. Cinta Prisma. Oh iya, lebih rumit lagi kalau Prisma. Ada 5 kepada satu tujuan. Oh, Gitu kalau kan? kalau itu judulnya anak tongkrongan lagi ngincer satu cewek ya. Ya. Kalau Prisma itu lebih ke situ tuh. Sama ya. Heeh. Tujuannya sama. Tujuannya sama. Kucing deh. Pusing banget Jadi gitu ngomongin ya. cinta ya kita Aduh, ya. pusing aja Gara-gara lah Ed ya. Sheeran nih. Udah Ed Sheeran lu gak usah nyanyi lagi loh. Bikin rusak tema aja lu Ed Sheeran lu. Tahu orang kita lagi aja. ngomongin vaksin COVID-19. Gimana sih? Tahu. Terus ngambek. Ya udah aku nggak nyanyi lagi deh. Ya Ya iya. elah. Tapi BTW Ed Sheeran baru ngeluarin lagu kan. Oh iya? Shawn Mendes salah maaf. Nggak jadi itu Shawn Mendes. Saya kira featuring. Iya, yang featuring Camila Cabello. Oh, yang tadi di itu. kepala. Iya, Tadi iya, di kepala Ed Sheeran, terus diinget-inget lagi itu Shawn Mendes Apa ya. sih judulnya? Lupa ya, Christmas Lupa gitu ya, ya. pokoknya menyambut Christmas dan tahun baru gitu lah ya, Smartizen. Tapi balik lagi kita ngomongin vaksin nih. Betul sekali. Tadi kan kalau MUI bilang mereka bakal dibahas dulu di forum apa tadi susah ya namanya ya. Masail gitu belakangnya apa gitu. Nah itu kan buat mencari tahu apa halalan thayyibannya ya, Ya, memastikan benar. halalan thayyiban. Tapi ini juru bicara wakil presiden bilang kalau vaksin COVID-19 masih tetap bisa digunakan walaupun nantinya ditemukan kandungan bahan yang tidak halal loh. Wow. Wah. Ini beda ya. Iya. Berseberangan nih pendapatnya ya berarti ya. Iya. Gimana Jadi, tuh? ini nih disampaikan langsung berdasarkan arahan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin ya usai pertemuan dengan Bapak Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Menko Marves, keren juga namanya nih. Menko Marves, gue baru tahu loh disingkatnya Menko Marves. Aku selama ini Menko doang Iya, gitu Menko ya. Bimfes gitu loh kalau nggak salah ya. Ini Marves. Menko Marves ya. Avengers. Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan juga Menteri Kesehatan Bapak Terawan ya. Terawan Agus Putranto. Ini mereka membahas vaksin COVID-19 di rumah dinas wakil presiden itu ya. Jadi kalau kata mereka ya kalau halal bagus, kalau nggak ada problem ya kan. Tapi kalau misalnya nggak halal ya nggak masalah karena itu dalam kondisi darurat. Oh, sehingga kemudian tidak masalah juga kalau dipakai. Oh gitu maksudnya. Menurutnya kan darurat nih, gitu lagi jadi pandemi nih. jadi nggak apa-apa gitu. Kayak orang kalau kan ada tuh katanya kalau misalkan orang Islam nggak boleh makan babi. Tapi kalau keadaannya lagi di tengah Babinya hutan, biasa aja dong, jangan ngeliat ke sini. enggak, Ca, enggak. Babi gitu tahu tadi. Enggak. Ya ampun. Gimana? Iya jadi kan orang Islam tuh gak boleh makan babi. Ya kan? Gak boleh kan? Tapi kalau posisinya lagi di tengah hutan, terus gak ada makanan lain katanya boleh tuh. Ya Gitu, kan? karena darurat gitu kan. Karena darurat. Iya. Gitu. Jadi ini juga sama ya. Jadi menurut si siapa? Bapak Ma'ruf Amin ya. Gitu. Dan nantinya juga nih MUI kan ikut gitu kan dalam proses verifikasi kehalalan vaksin Sinovac di Beijing, Cina gitu ya dalam waktu dekat ini. Dan juga jadi bisa tahu nih bahan-bahan yang digunakannya nih halal atau enggak gitu. Iya benar banget. Gitu. Benar. Tapi juga gitu ya, proses pengujian kehalalan vaksin COVID-19 gak akan menghambat proses vaksinasi kepada masyarakat gitu. Jangan ada anggapan proses kehalalan vaksin ini bakalan menghambat, karena itu tuh sama sekali nggak menghambat itu tadi. Ya bisa aja dipakai kalau misalkan darurat. Iya benar. Karena darurat juga ya.
Iya. Tapi MUI juga udah membuat pengecualian ya penggunaan vaksin COVID-19 kalaupun haram atau najis ini yang melihat berbagai kondisi atau syarat. Yap, betul Di sekali. antaranya yang berbahan haram bisa digunakan pada kondisi darurat, ya kan, atau mendesak gitu. Terus juga bisa dipakai kalau belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci dan adanya keterangan dari tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal gitu. Jadi it's okay It's gitu. okay. Jadi emang kita harus menunggu aja nih kapan pemerintah buat mendistribusikannya ya. Bener. Dan kayaknya kita semua juga tahu kalau misalkan kita hidup di dunia ini nggak ada yang dipersulit gitu untuk Betul. menjalankan Syariat. syariatnya gitu. Benar. Nggak ada yang dipersulit. Kalau gitu. bahasa iniannya, bahasa fikihnya rukhsah. Keringanan. Wih. Keren gak tuh gua? Aku suka banget sama Gipar hari ini. Bikin aku semakin ceria, semangat. Rukhsah. Saya ceria. G-Rocks nih. Ada sesuatu yang baru gitu, pasti ada yang pro kontra. Betul. Elah, bisa Kayak di mana-mana banget. deh. Bisa banget gak sih bridgingnya? Bagus. Kalau nggak kayak gua, Jangan gitu dong. kalau gua patah bridgingnya. Tapi nanti disambung-sambungin gitu. Bisa kan? Ya bisa lah ya. Bisa emang Jadi nih. emang ini adalah pro kontra soal halal haramnya vaksin ya. COVID-19 ya. Vaksin COVID-19. Jadi ini rubella, tapi ini measles rubella. Tapi emang vaksin ada banyak macam ya. Iya. Iya. Jadi kalau kita melihat contohnya gitu Betul. ya, ke vaksin MR atau rubella ini, jadi MUI itu ternyata baru aja mengeluarkan atau memutuskan untuk memperbolehkan penggunaan vaksin measles rubella atau MR gitu. Oh, iya benar. Even si MR-nya ini mengandung babi di dalam proses produksinya gitu. Dan akhirnya keputusan tentang hal tersebut menuai banyak reaksi tuh dari masyarakat. Nah, berawal dari situ makanya ke vaksin COVID-19-nya juga takutnya ada kandungan yang kayak gitu. Makanya pro kontra, sabi nggak nih, boleh nggak nih dipakai gitu. Betul. Gitu ya Smartizen ya. Dan tentang si vaksin MR ini, sebagian orang tua ini mengaku bakalan tetap memberikan vaksin MR kepada anak mereka gitu. Sedangkan ada sebagian juga yang nggak mau. Iya, namanya gitu. juga pro kontra ya kan. Iya gitu. Kayak Iya. ada contohnya. Ada contohnya Ibu Feni ya yang bilang kalau dia bakal tetap ngasih vaksin buat anaknya yang berusia 16 bulan. Oke. Dia bakal tetap memberikan vaksin MR itu ya, walaupun di vaksin mengandung babi yang haram bagi seorang muslim. Iya. Nah, Bu Feni juga bilang kalau selama belum ada pengganti untuk vaksin MR, vaksin itu masih boleh digunakan. Iya sih, karena darurat juga ya. Iya, Karena nggak ada yang bisa gantiin ya kalau misalnya dia menurut kepercayaan Bu Feni mungkin ya, kalau misalkan nggak divaksin nanti anaknya bakal rentan terkena rubella, makanya vaksin. Iya, benar. Gitu. Vaksin itu juga kan emang banyak manfaatnya gitu loh. Lebih Betul. ke kita lihat lagi aja manfaatnya lebih banyak atau banyak modorotnya aja. Gitu Keren kan. ya, padahal kita bukan hari Jumat ya ini. Aduh. Karena kalau misalkan gak dapet vaksin dari rubella itu, rubella sendiri tuh banyak menimbulkan banyak penyakit gitu, kayak keguguran atau bayinya cacat lahir gitu. Ya, banyak deh pokoknya komplikasi penyakit gitu-gitu. Bahaya ya. Bahaya Pak. Iya. Jadi banyak bahayanya. Jadi kalau Bu Feni pribadi lebih memilih ya udah nggak apa-apa gitu, bismillah aja gitu. Ya karena apa ya, vaksin ini memang sangat dibutuhkan, tapi juga ada juga yang nggak percaya gitu, maksudnya nggak percaya sama virusnya gitu. Jadi mereka menganggap kalau vaksin nggak perlu lah, nggak usah divaksin juga, nggak apa-apa gua gitu. Bener, Di Indonesia ini masih banyak yang kayak gitu. Ya padahal kan sebenarnya vaksin adalah salah satu bentuk istiqomah, bukan Istiqomah, apa sih namanya? Ikhtiar. Udah keren-keren. Iya, maksudnya salah satu bentuk ikhtiar ya. Iya, benar dalam juga. Usaha kita untuk menghilangkan virus COVID-19 ini ya kan, di tengah-tengah masyarakat Indonesia maupun dunia gitu. Iya, betul sekali. Jadi Aduh. jangan sampai jadi
polemik yang panjang banget gitu loh. Jangan jadi pandemi aja udah repot, kita Iya, bikin repot lagi. sekarang repot kan? buat ini ya, adu konflik apa pro kontra soal vaksin. Bener sekali. Ya yang penting virusnya mati gitu ya Smartizen. Virusnya go away gitu Go dari away. sini. Virusnya ya yang mati, jangan sampai kamunya mati rasa. Alah, huhuy. Smartizen. Iya. Khususnya ciwi-ciwi khususnya ya, tapi bukan berarti cowok-cowok juga nggak boleh untuk nggak dengerin ini. Harus dengerin karena Ica punya informasi keren banget buat kamu-kamu yang lagi cari kosmetik yang keren, yang terbuat dari bahan-bahan alami dan pakai konsep yang aduh parah sih, keren banget. Yang namanya pakai konsep green science. Oke. Apa tuh? Green science. Hah? Konsep yang mengkolaborasikan gitu kan, mengkombinasikan botani dan juga healthy ingredients yang udah teruji secara klinis dan juga didukung penelitian holistik dan nanoteknologi. Penasaran nggak? Apa sih? Kok keren banget sih itu? Apa Emang nama kesel namanya? gak sih? Apa? Saking kerennya kesel gitu ya. Yoi. Sampai penasaran gitu. Namanya Fabio Cosmetic nih Smartizen. Fabio Beauty tulisannya. Fabio Beauty kosmetik Tuh. Fabio Beauty. Aduh. Kan ya intinya. Oh, ya. Jadi emang alami banget ya Fabio Cosmetic ini Iya ya. banget. Saking alaminya dia memakai 6 otentik sunnah herbal. Yes. Ada daun bidara, habatus sauda, Iya. anggur, zaitun, susu kambing, dan juga madu. Tuh. madu. Madu. Racun. R-A-R-C-U-N. cucun. Oke. Dan selain itu ya Smartizen yang lebih kerennya lagi Apa dan tuh? bikin aku impress banget gitu, impressive gitu Aha. ya. Jadi selama produksi dan juga penyimpanan diputarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Subhanallah. Smartizen. Kamu tuh kayak merasa nyaman gak tuh bakalannya tuh pakai itu kan ya, Iya, merasa kayak aman gitu. Merasa berkah gitu ya. Berkah gitu kan. Iya, Karena iya, selain halal, toyib gitu kan. Betul. Ya gitu emang. Keren. Penasaran gak? Jadi kalau kamu yang mau beli Pesen. dan tertarik, langsung aja hubungin Bunda Neng di nomor 0852 8526 1393. Karena Fabio Cosmetic Halalan toyiban for your beauty. 4 sampai 1974. Wih, lama Itu ini. udah ini belum ya? Ini udah berjaya belum ya 1974? Kayaknya udah ya. Daripada kayaknya ini ditonton. Tonton Ya aja. kan, Masa daripada kayaknya, masa dikira-kira. kayaknya iya. Kalau dikira-kira kan lambat jalannya kira-kira kan. Kura-kura sayang. Oh, iya. Bagus. Bebas, Bagus. bebas kemerdekaannya. Selanjutnya, Ada Bu Ica. Malcolm X. Malcolm X ya. Yoi. Ini film yang bercerita tentang sisi kehidupan Malcolm yang awalnya adalah seorang kriminal sampai akhirnya dia menjadi mualaf nih. Oke. Dan gak cuman itu aja, ternyata di film ini diceritain juga tentang perkembangan Islam di dunia barat di film ini. Keren nih film keren. Iya. Karena berangkat dari kisah nyata ini Malcolm X ini. Betul sekali. Tonton aja ya. Iya. Keren banget soalnya. Dan selanjutnya ada nomor 3 ada 99. Katanya nomor 3 kok langsung 99 sih. 399. Enggak, ini judulnya ya 99 cahaya di langit Eropa. Banyak Tuh. banget ya. Ada banyak. Mungkin 99 tuh ini ya. Apa? Asmaul Husna. Iya. Sus. Jadi film Jangan kena Oh, iya, iya. corona. gitu. Jadi film Indonesia ini merupakan adaptasi dari novel 99 Cahaya di Langit Eropa karya Hanum Salsabila Rais. Wah, ini best seller ya. Yoi. Novelnya juga. Film ini kamu bisa mengetahui sejarah Islam di Eropa dan novel ini juga merupakan kisah nyata dari Putri Amin Rais yang kisahnya sendiri mengangkat Islam dengan cara yang baik tanpa kekerasan dan juga diselingi dengan keadaan sosial dan budaya di Ya, sekitarnya. kalau kamu nonton ini tuh kayak makin Terbuka. aja gitu. Mm-mm. Ya kan, wawasannya, pikirannya makin lebar, makin luas. Apalagi soal Islam di Eropa ya. Iya, Betul. jadi nggak di situ-situ aja tuh kamu taunya mainnya. Cek. Selanjutnya, Ca. Selanjutnya nih ada film Sang Kiai Smartizen ya kan, film Indonesia yang masuk ke nominasi 86 Oscar. Wah, keren sih ini. Mantep kan.
Karena film ini bercerita tentang sosok Kiai Haji Hashim Asy'ari, terus juga Kiai Haji Wahid Hashim dan para santrinya yang menghadapi pasukan Jepang dan sekutu waktu itu. That's why sampai masuk ke Piala Oscar. Wah keren sih, sampai masuk Oscar sih keren sih. Parah. Walaupun di 86 itu ya, Iya. 86 besar gitu, tapi Iya, keren loh. It Siapa doesn't dulu matter. yang main? Yoi. Bukan aku. Siapa yang main emang? Gue kira lu jadi AP gitu, Cak. Jadi sutradara. Nggak mungkin ya. Udah lah, lanjut lagi nih yang Selanjutnya ada Fatih. apa lagi? Oke. Fatih Sidqia Lubis bukan. Bukan, Kalau Fatin, itu ya. penyanyi ya. Jadi Fatih atau Fetih ya, 1453 merupakan sebuah film aksi epik yang berasal dari Turki. Ya. Film ini berdasarkan pada peristiwa menjelang keruntuhan Konstantinopel ya, atau Istanbul sekarang. Sampai Turki Ottoman pada masa pemerintahan Sultan Mehmed II. Wow. Jadi dalam film ini kamu bisa banget untuk mengetahui sejarah Islam di Konstantinopel ya. Selain itu juga kamu bisa mengetahui sosok Fetih 1453 adalah sosok yang cerdas dan tak bisa dipandang sebelah mata. Ya kan, seperti lagu Efek Rumah Kaca. Oh enggak ya, belum ya. Belum. Gue kira pengen naikin lagu Efek Rumah Kaca. Saja deh. Hehehe. Ya kan? Yoi, jadi wajar ya kalau Sultan Mehmed Al-Fatih ini atau Fatih ini sangat diagungkan sama rakyatnya, bahkan sampai sekarang. Tonton Smart Tonton Design. aja tuh 5 film bertema Islami yang kayaknya dilihat-lihat tuh kayak biopik, kayak dokumenter juga karena berdasarkan kisah nyata ya gitu banyak kan. heeh. Jadi dengan adanya kisah nyata yang difilmkan tuh kayak ada dokumentasinya Betul, sendiri betul, gitu betul, kan. betul. Kayak foto-foto. Kalau dalam geraknya kan foto gitu kan ya, dokumentasi. Atau tulisan gitu ya. Tulisan. Kalau ini versi difilmkan. Jadi kamu lebih gampang gitu mencernanya mungkin ya. Kalau misalkan orang yang jarang baca atau Tuh, iya kan Apa ada orang yang preferensinya beda-beda. Ada yang suka bener. baca, ada yang suka mendengarkan, ada yang sukanya nonton, atau ada yang suka sukanya fotografi. Ya kan? bisa banget ditemenin sama Ed Sheeran nih. Wah, lagi-lagi nyanyi mulu. Presenter itu loh. I see. Cici Panda. Cici Panda. Cipan. Alright. Ngomongin Ngomong-ngomong soal Cici Panda. Jadi Cici Panda nih kemarin upload Instastory, dia lagi dengerin lagu gitu, Ca. oke. Iya. Dia lagi dengerin lagu, salah satu lagu yang populer di 2020. Iya lagi. Yoi. Udah kayak 2020 rap gitu ya. Parah. Karena di Spotify juga udah banyak Iya, keluar iya, 2020 iya. rap ya. Gak mau kalah dong, Diamond Tirta juga mau ngasih kayak 2020 rap gitu ya. Lagu-lagu yang hits sepanjang tahun 2020. Ada apa aja sih, guys? Apa nih? Wah, ini sih Wah, yang ini tidak parah sih. disangka-sangka kayak gitu. Ini Masuk. saking booming lagu ini sampai lagu ini dikira buat manggil setan loh. Gak ngerti lagi sih. Tapi bukan ngomongin itu ya sih, kayak yang lebih mind blowing lagi tuh kayak wow. Iya. Bisa sampai ada di Billboard. Yoi. Smartizen, karya anak bangsa. Apalagi kalau bukan Lati. ya, Iya. Genius featuring Sarah Sarah Fajira. Fajira, ya kan? Yoi. Sampai ada kayak challenge-nya gitu ya. Kayak kalau beauty vlogger itu banyak tuh. TikTokers tuh ya. Everything has changed. Aduh. Sabar. Santai ya, nggak usah rusuh. Biasa aja Ya ya. loh, saking kerennya sampai masuk di Billboard. Wah, bangga Kalau banget. kalau gue itu biasa aja. Kalau kata Ayo, gue oke. tuh lagu yang booming viral banget ya itu. Salah satunya sampai dikira Sampai buat manggil dikira ya. setan loh. Nggak habis pikir lah. Iya, habis kayaknya pikir ya. itu maksudnya. Cuman gara-gara video klipnya begitu kan konsepnya Iya, kan. bener. Ya, namanya berkarya konsepnya ya. Iya, udah gitu kenapa kan. disambung-sambungin ke sana ya ampun. Cocokologinya keren banget. Itu ya Lati ya, siapa sih yang nggak tahu Lati di 2020 ini? Betul banget. Keren lah Lati, keren berjenius ya, semoga menghasilkan karya-karya yang lebih gokil lagi. Parah. Selanjutnya ada Hari Ini Esok Lusa dari Brisia Jodi. Jadi kapan? Hari Ini Esok Lusa. Lagunya gimana, Ca? Nyanyiin dong. Gue juga lupa Suka sih. terngiang-ngiang tuh
kadang-kadang terus pas mau dikeluarin Hari ini beda lah. esok dan lusa. Atau lusa. Beda Beda ya itu. theme song ya. Itu Itu theme song Indonesian talent Idol. search yang lagi happening sekarang ya. Oh, saya langsung nyebut loh tadi padahal. Anda dihalus-halus ya. Jadi lagu Hari Ini Esok Lusa ini dirilis pada April 2020 ya. Menggambarkan sepasang kekasih yang saling mencintai, of course, dan Wes. juga mereka mencintai sampai kematian memisahkan mereka. So deep ya lagunya. Till the death do us part ya. Hehehe, Keren. Gokil ya. Selanjutnya. Selanjutnya ada yang emang temanya relate banget sama Covid banget ya, Tem. 2020 ya. Covid banget gitu. Lagunya Covid. Tulus adaptasi. Bener. Ini bener-bener mewakili keadaan pandemi COVID-19 yang mana kita harus menghabiskan waktu selama di rumah aja. Di rumah aja selama berbulan-bulan nih kita harus bener pinter-pinter untuk beradaptasi Betul. dalam pandemi ini ya, apalagi keadaan new normal ya. Kalau bahasa sekarang New normal. new normal Ica kenapa jadi nur normal? Si Nurma emang normal dari dulu juga. tapi gue sih kan 2020 nih paling nempel itu lagu di gue ya. Apa? Surfaces loh. Survei. Feeling good. Oh Iya iya. sih, itu paling nempel sih itu. Itu juga termasuk hits di Feeling 2020. Terus selain itu, Lahasut. terus selain itu juga kalau ngomongin ke artisnya nih, Mhm. coba siapa yang paling hits di 2020? Giselle, bukan ya? Giselle kan hits banget di 2020. Iya sih bener sih. Nanti kita masukin ke tema berikutnya lah ya. Kaleidoskop Siapa ya? 2020 ini lagi ngomongin musisi nih. Oh, musisi. Musik, penyanyi. Rizky Febian? Bukan. Yang happening dan sekarang tuh banyak diajakin kolaborasi sama musisi-musisi di luar. Virginius? No. Yellow BTS. Claw? Oh Iya nggak sih? iya Tiba-tiba BTS. dia kolaborasi sama Dua Lipa. Dua Lipa, Sama sama Sia. Jason Derulo juga. Sia, udah pokoknya sekarang kayak semua BTS. Semua BTS ya. Tinggal tunggu aja BTS sama Babang Tampan ya. Ya siapa Bisa jadi, tahu kan? ya kan. Ya kan? Andika Mahesa featuring BTS. Tahu kan? Yoi. Ya itu deh banyak banget deh. Kalau kamu mau cari tahu lebih banyak, kamu cek Spotify dan 2020 Betul. menurut kamu apa aja yang paling hits dan sering kamu dengerin. Dan sekarang Ica sama Gifar mau kasih lagu yang tadi salah satunya udah kita sebutin. Ada Weird Genius featuring Sarah Fajira. This is Latsi 106 di Untirta. Smart Energy. Aduh, pasti Smartizen hafal kan kalau kita udah tahun call ID itu artinya Kita harus pamit. Iya nih. Karena sekarang udah jam 9.57 juga ya. Yes, benar banget, sebentar lagi jam 10. Betul. Tapi jangan sedih, jangan risau, jangan gundah gulana. Aduh. Karena besok kita pasti akan nemenin paginya kamu lagi biar semangat ya kan. Bener banget. Pokoknya jangan kemana-mana ya, Smartizen ya. Terima kasih juga Smartizen nih. Iya, Kita iya. ucapkan Iya, bener yang udah banget. stay tune Yes. dari jam 6 tadi ya Bener kan. banget. Terus juga yang dengerin dari live streaming di YouTube 106 di Untirta. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Ya Ini mah aduh. sedih Aduh, banget. Kita minta maaf, tapi kayaknya besok keulang lagi deh kalau ada salah kata. Karena besok kita ketemu lagi. Yoi. Sudahlah, siap Gifar? Siap Ica. Siap, Ica pamit. Kiefer pamit. Dia lagi Bye-bye. pamit. Dah. Ulang. Siap Gifar? Yo siap. Ya, Ica pamit. Kiefer pamit. Bentar lagi pamit. Bye. Bye.